Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis, NIM 250211013. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang struktur pemerintah dan pelayanan publik. Apa sih itu pelayanan publik? Nah, pelayanan publik merupakan salah satu tugas utama pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan tersebut masih ada beberapa kendalanya. Misalnya birokrasi yang terlalu panjang membuat proses pelayanan menjadi lambat. Serta masih ada pelayanan yang belum efektif. Sehingga masyarakat belum merasa kepuasan. Dari itu pemerintah harus terus memperbaiki agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan transparan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada beberapa tujuan yang harus dicapai. Yang pertama, memperbaiki struktur pemerintah agar setiap instansi memiliki tugas yang jelas. Yang kedua, melakukan reformasi birokrasi agar setiap pelayanan sederhana dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, mewujudkan good governance. Seperti pemerintah harus lebih terbuka dan bertanggung jawab serta harus mempentingkan kepentingan masyarakat. Dalam birokrasi publik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran masing-masing. Pemerintah pusat membuat kebijakan secara nasional, sedangkan pemerintah daerah menjalankan kebijakan tersebut dengan kebutuhan daerah tersebut. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, maka pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Selain itu, kepemimpinan juga sangat berpengaruh. Seorang pemimpin, dia harus bisa mengarahkan pegawai, mengambil keputusan yang tepat, dan dia bisa membangun kerjasama yang baik. Jika struktur organisasinya jelas dan pemimpinnya baik, maka pelayanan publik juga akan menjadi lebih efektif. Pemerintah juga harus terus melakukan reformasi pelayanan publik. Tujuannya agar pelayanan tidak lagi rumit, tetapi membuat pelayanan yang cepat, efisien, dan gampang diakses. Saat ini udah banyak pelayanan yang menggunakan sistem digital, sehingga masyarakat bisa mengurus keperluannya tanpa harus datang langsung ke kantor. Struktur pemerintahan yang baik akan memberi dampak yang positif, seperti pembagian tugas yang teratur, koordinasi yang mudah, dan pelayanan yang berkualitas. Jika struktur organisasinya tidak jelas, maka akan terjadi tumpang tindih tugas dan pelayanannya pun tidak maksimal. Pemerintah harus mendorong inovasi pelayanan. Contohnya, menyediakan layanan yang berbasis digital dan pelayanan satu pintu, dan menyediakan aplikasi yang bisa mengurus administrasi. Inovasi seperti ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Semua upaya tersebut harus didasarkan pada prinsip good governance, yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum. Jadi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Materi yang saya paparkan sebagai kesimpulan struktur pemerintahan yang baik, pelayanan yang berkualitas, sangat penting menciptakan pemerintahan yang efektif.